Anak Bangsa kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Hai semuanya, selamat pagi. Sudah siap untuk devotion pada pagi hari ini? Nah, sudah lama kita nggak pernah devotion secara YouTube. Nah, untuk di tahun 2022 ini adalah perdana loh. Ya, jangan lupa setiap kali kalian di rumah, saat kalian PJJ, kita akan bertemu secara bergantian oleh Bapak Ibu Guru lewat YouTube devotionnya. Ya, mari kita mulai pagi hari ini untuk memuji menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah siap? Yuk kita persiapkan. Berikan suara yang terbaik dan biar semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
selalu Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi ya. Setelah tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan membaca Alkitab. Silakan anak-anak diambil dulu Alkitabnya. Kita baca dari Amsal 8 ayat yang ke-12. Ya, Miss Christine ulangi dari Amsal 8 ayat yang ke-12. Nah, mari kita baca bersama ya. Anak-anak yang di rumah, Miss Christine yang ada di sini, kita baca bersama. 1, 2, 3. Amsal 8 ayat yang ke-12. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah anak-anak, ada suatu cerita, dan ini ceritanya itu non-fiksi. Jadi ceritanya ini adalah real, berdasarkan fakta. Nah di tahun 2017 ada sebuah perusahaan namanya Starbucks. Siapa yang nggak tahu Starbucks? Nah, semua orang pasti tahu tentang Starbucks. Dia ini adalah sebuah perusahaan kopi yang sangat terkenal, dan dia ini ada di berbagai negara. Nah, suatu kali di tahun 2017, Starbucks ini meluncurkan kedai baru. Ya, dia meluncurkan kedai baru yang ada di Shanghai, Cina. Luasnya itu sangat besar sekali, ya sangat luas, seluas 2.787 meter persegi. Nah ternyata di Shanghai Cina ini gerai itu adalah gerai yang terbesar di dunia. Terus kemudian saat pertama kali gerai ini dibuka, ya selalu ramai dengan pengunjung. Baik pengunjung dari dalam sendiri, yaitu dari Shanghai Cina, ataupun dari turis-turis asing. Ya, jadi mereka tuh selalu dipenuhi oleh orang-orang. Ya, kenapa kok bisa gitu? Nah, ternyata bangunannya tuh unik. Ya, bangunannya unik. Sekarang kita lihat dulu ya bangunannya kayak apa. Ini dia. Nah, bangunan itu ternyata Starbucks bekerja sama dengan e-commerce Alibaba milik pengusaha Tiongkok yaitu Jack Ma. Jadi mereka kedua perusahaan ini memadukan sejarah 46 tahun perusahaan mereka dengan bisnis kedai kopi dengan budaya Tiongkok yang ragam. Jadi nggak heran ya kenapa tadi bisa unik banget, dari luarnya bangunan unik, dalamnya pun tambah lebih unik lagi ya, lebih bagus dan luas sekali. Nah, mereka ini juga pada penyajian kopinya juga menambahkan sistem AR. Nah, ini Miss juga baru tahu ya sistem AR, namanya Augmented Reality, yaitu 2 dimensi untuk mempresentasikan proses pembuatan kopi. Nah, ternyata kopi bukan cuma saset, dikasih mangkok, kemudian dikasih air panas, enggak ya. Jadi dia tuh lebih berinovasi lagi. Nah, di mana mereka berdua lagi oke-okenya, ya ternyata ada perusahaan lain yang justru dia ini mengalami penurunan. Ya, mereka ini nggak sukses. Sekarang kita cari tahu aja deh yang sukses, kenapa kok mereka bisa sukses ya. Ternyata Starbucks ini selalu mengembangkan pola pikir yang kreatif. Starbucks ini nggak mau kalah dari yang namanya zaman. Dia selalu mau membuka diri untuk berinovasi. Sehingga Starbucks selalu berkembang. Harganya apa pernah turun? Pernah turun ya kalau misalnya ada diskon. Tapi dia tetap di angka tersebut. Dia tetap dengan harga jual yang dimana kualitasnya pun tetap terjaga. Ya, Starbucks mau membuka diri untuk berinovasi. Dia mau untuk berkreasi. Ya, jadi itu yang terjadi pada Starbucks sehingga dia terus bisa berkembang. Nah, hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang sudah bekerja tapi kok dia merasa kerjaan kok cuman kayak gini aja ya. Nah, di situ ya anak-anak
perlukah kita untuk bekerja keras? Oh tentu. Ya, sekarang bukan cuma hanya bekerja keras sayang. Sekarang bekerja keras plus harus kreatif. Karena kalau nggak kreatif, cuma bekerja keras itu dianggap biasa. Tapi kalau kreatif itu baru dianggap luar biasa. Karena dunia itu semakin berkembang. Kalau kita nggak mengikuti dunia, kita nggak berkembang secara inovasi, secara kreatif, kita tetap yang namanya menggunakan pola pikir kita yang dulu, kita akan ditinggal. Kita akan jadi orang zaman dulu terus, kita nggak bisa berkembang. Ya, buktinya saja. Dulu sebelum ada COVID, apa bisa kalian membuat PowerPoint sendiri? Pasti nggak bisa. Apa bisa kamu bisa mengikuti Zoom, Google Meet? Pasti nggak bisa. Ya, tapi dengan berkembangnya zaman, belajar harus dituntut terus, maka masuklah ilmu pengetahuan seperti itu, teknologi seperti itu. Mau nggak mau, kita harus mengikuti. Nah, kita nggak perlu khawatir tentang perkembangan dunia yang seperti itu. Karena apa? Karena di Alkitab sudah dituliskan. Ya, dituliskannya seperti ini. Kita nggak perlu khawatir tentang itu juga. Nah, ayatnya ada di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26 berkata seperti ini loh, ini Alkitab yang bilang. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kitanya tuh kayaknya gede loh ya. Berarti ini kitanya siapa? Kitanya Tuhan. Ya, tak ulangi lagi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Wow, kalau begitu dari awal ini kan kitab Kejadian ya. Allah itu berarti sumber kreator. Dia itu sumber kreativitas. Ya, kalau misalnya kamu punya cita-cita jadi YouTuber yang terkenal, ya minta sama Tuhan. Tuhan berikan aku kreativitas. Ya, ada penilaian keterampilan nih. Tuhan berikan aku kreativitas supaya aku itu bisa mengerjakan ulangan keterampilan itu dengan baik, dengan kreatif. Ya, itu Tuhan bisa melakukan karena dari awal Tuhan itu adalah sumber kreator kita. Ya, jadi Tuhan itu bukan cuma sekedar Allah yang menyediakan, Allah yang memberi berkat, bukan cuma sekedar itu. Tapi Allah itu adalah sumber kreativitas. Kalau kita minta sama Tuhan, diberi enggak? Diberi. Ya, kalau kita mau kreatif, yang penting satu, mau terus belajar. Ya, belajar dan belajar terus tidak akan pernah hentinya. Itu akan membuat kita menjadi lebih kreatif lagi. Ya, kamu pengen belajar masak? Sekarang tidak perlu lihat tukang mie ayam ya atau tukang bakso untuk lihat gimana toh Pak caranya, tidak perlu. Belajar dari YouTube. YouTube digunakan untuk mengembangkan yang namanya kreativitas kita. Ya, bukan cuma sekedar untuk main game, untuk cuma sekedar lihat game-gamenya yang di YouTube itu apa, orang udah sampai level berapa ya. Enggak, kembangkan kreativitas. Tidak perlu khawatir, yang penting kita harus gak henti-hentinya untuk yang namanya belajar. Ya, jangan merasa diri, oh aku tuh sudah bisa kok Miss. Nah, itu kalau merasa sudah bisa nggak akan pernah mau belajar kalau seperti itu. Ya, terus kalau udah merasa sulit, berdoa sama Tuhan. Boleh tanya teman Miss? Boleh. Ya, mungkin Tuhan berikan teman kita untuk memberkati kita dengan apa yang Dia ajarkan. Yang penting kita tidak merasa yang namanya puas akan segala kreativitas kita. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kreativitas supaya aku bisa berinovasi, supaya aku bisa mengembangkan talenta yang Tuhan beri. Jalan kalian masih panjang. Miss percaya, masa depan indah di dalam tangan Tuhan. Yang penting kalian minta sama Tuhan.
Yang penting kalian jangan pernah melupakan Tuhan, sumber kreativitas, sumber pengharapan kita. Dia Allah yang hidup, sumber segala hal yang kita butuhkan dalam dunia ini. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Tuhan, berikanlah kami kreativitas-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau sumber dari kreativitas itu. Engkau sumber dari inovasi itu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memampukan kami untuk kami bisa mengembangkan segala talenta yang telah Engkau taruh Tuhan dalam hidup kami. Jangan buat kami menjadi orang yang puas diri Tuhan atas apa yang kami terima. Namun kami bisa mengembangkan segala potensi, segala talenta yang Tuhan beri, yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Ajari kami untuk tidak mudah rendah diri Tuhan. Namun ajari kami untuk rendah hati sehingga kami mau belajar. Ajari anak-anak Tuhan untuk percaya diri Tuhan dalam mereka mengembangkan setiap talentanya Tuhan. Berkatilah anak-anak dalam belajar satu hari ini. Engkau menyertai, Engkau memberkati. Kiranya apa yang mereka terima, mereka bisa belajar dengan baik Tuhan. Mereka mengerti apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Berkatilah juga Bapak Ibu Guru yang mengajar Tuhan. Berikanlah keterampilan, berikanlah kecerdasan, berikanlah kemampuan untuk kami setiap Bapak Ibu Guru dalam mengajar anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan SMP Kristen Terang Bangsa ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ampuni Tuhan bila ada dosa dan kesalahan di dalam kami memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan devotion pada pagi hari ini. Nah, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye.